Memburuknya polusi udara di Jabodetabek belakangan ini membuat Presiden Jokowi mendorong kembali adanya opsi work from home bagi pekerja di DKI Jakarta. Hal ini diusulkan jadi bahan pertimbangan dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan para menterinya di Istana Merdeka Jakarta. Hari ini, pekerja kantoran diusulkan di DKI bisa menerapkan kebijakan WFH dan untuk mengurangi polusi udara, Presiden juga fokus meningkatkan uji emisi kendaraan bermotor, memperbanyak ruang terbuka hijau, hingga mendorong penggunaan transportasi umum berbasis listrik. Banyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran. Dan jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Buruknya kualitas udara di Jakarta tengah jadi sorotan, bahkan masuk kategori tidak sehat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengakui pencemaran udara di Jakarta terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pemicunya disumbang dari polusi kendaraan bermotor sebanyak 44%, industri energi dan hingga manufaktur. Dirjen Pengendalian Pencemaran KLHK Sigit Reliantoro menyebut razia uji emisi kendaraan bisa jadi salah satu solusi yang turut dipakai seperti di Bangkok untuk mengurangi polusi. Sebetulnya kalau dilihat di Jakarta itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Nah, tadi kalau dihitung itu sudah cukup besar untuk menjadi sumber emisi yang dominan. Dan memang menjadi sumber emisi dominan. Kalau semuanya bisa memenuhi baku mutu, maka tadi paling tidak sudah mulai terjaga. Ini juga belajar dari bagaimana Bangkok itu melakukan perbaikan kualitas udara. Yang paling kunci di Bangkok itu memang adalah memastikan semua kendaraan itu dipelihara dan dioperasikan sesuai dengan standar dan atau baku mutu. Sementara Walhi Jakarta menyebut belum ada upaya serius dari pemerintah pusat menangani polusi udara, termasuk opsi pemindahan ibu kota negara ke IKN yang dirasa tidak tepat jika Jakarta dan wilayah sekitarnya masih dijadikan pusat bisnis. Keliruan yang besar dari Presiden dengan menyatakan bahwa pindah ibu kota negara juga berarti mengurangi beban Jakarta. Kita bisa melihat lagi bagaimana pemerintah memproyeksikan Jakarta ke depannya begitu masih sebagai pusat bisnis dunia. Kota bisnis dunia yang itu juga berarti ada wilayah-wilayah yang lain seperti Banten dan juga beberapa kota yang masuk ke dalam Jawa Barat yang menjadi wilayah penyangganya yang juga pasti akan terus bergerak dari mulai infrastruktur maupun pergerakan mobilisasi manusia dan kendaraan tentunya dan juga pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan-kebutuhan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis dunia. Pada Kamis 10 Agustus 2023 yang lalu, Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Saat itu, indeks kualitas udara Jakarta 158, lebih buruk dari Dubai, Uni Emirat Arab, dan Lahore, Pakistan. Kini, pemerintah pusat berupaya mengusulkan sejumlah opsi saat Presiden menggelar rapat terbatas membahas buruknya kualitas udara di Jakarta. Salah satunya usulan work from home bagi pekerja di Jakarta demi mengurangi polusi udara. Tim Liputan Kompas TV.